Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita semua tentu berharap setiap amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana kita mengetahui apakah amalan kita diterima? Ikhwani fillah rahimakumullah. Apa saja tanda terimanya amalan? Tanda pertama terimanya amalan adalah dimudahkan melakukan amal soleh lainnya. Ini adalah tanda yang paling utama jika seorang selesai melakukan ibadah besar seperti puasa Ramadan, kemudian ia semakin giat dalam melakukan ketaatan dan tidak kembali kepada kemaksiatan, maka itu pertanda baik. Salah seorang ulama salaf berkata, "Man amila ta'atan minat ta'ati wa farigha minha fa'alamatu qabuliha an yasliha bi ta'atin ukhra." Barang siapa mengerjakan satu amal ketaatan lalu menyelesaikannya, maka ciri amalan tersebut diterima di sisi Allah adalah ia dapat mengerjakan ketaatan lain setelah ketaatan tersebut. Contoh, jika puasa Ramadan seorang diterima, maka akan Allah mudahkan melakukan puasa sunnah Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tanda kedua yaitu khawatir dan takut amalannya tidak diterima. Hati seorang mukmin yang benar berikhlas akan diliputi rasa takut yang luar biasa setelah beramal. Khawatir jika amal tersebut tidak layak di hadapan Allah, mereka tidak ujub merasa hebat. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, berzina, dan minum khamar? Beliau menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat, dan bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Dan di antara tanda ditolaknya amalan seorang adalah yang pertama, ketaatan yang diikuti dengan perbuatan maksiat. Jika seorang setelah Ramadan kembali kepada perbuatan maksiat, maka itu menunjukkan bahwa Ramadan tidak memberikan dampak apa-apa selain rasa lapar dan haus. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, dan barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian disusul dengan kejelekan, maka itulah adalah tanda ditolaknya dan tidak terimanya kebaikan yang telah ia kerjakan. Tanda kedua adalah merasa bangga dengan amalannya. Amal akan tertolak jika pelakunya merasa bangga, sombong, atau menganggap dirinya sudah lebih baik dari orang lain, ujub. Hal ini merusak keikhlasan, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 27. "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Janganlah kita merasa aman dari banyaknya amalan yang kita kerjakan, tetapi berusahalah agar amalan yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah, dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.